warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu, amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Henry JY. Nah di sini saya ingin berbagi seputar dunia pertanian. Nah dalam hal ini adalah tanaman padi. Kenapa bulir padi menjadi putih dan tidak terisi sama sekali? Nah ini ya, jadi semua ini ya dalam satu malai, semuanya ini putih dan tidak terisi, atau disebut juga dengan kopong ya kawan-kawan, jadi tidak bisa mengisi. Nah bagi teman-teman yang baru ketemu di channel YouTube Henry JY, jangan lupa like and subscribe-nya ya, agar teman-teman bisa mendapatkan updatean ya terbaru dari saya, yang mudah-mudahan nanti setiap hari kita akan upload ya, dan uploadnya itu setiap sore hari kisaran jam 5 sore ya. Nah ini ya, jadi ini ada beberapa malai yang saya ambil ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya, ada 12 malai padi. Ini semua putih ya, atau tidak berisi. Nah teman-teman, seperti ini kalau di tempat saya ini disebut dengan beluk ya. Beluk itu yaitu malai padi jebulnya ketika keluar itu warnanya putih ya. Sebenarnya ketika jebul, waktu awal-awal jebul itu tidak putih ya, warnanya hijau seperti biasa, akan tetapi lama-lama menjadi putih ya, karena tidak mengisi. Nah seperti itu. Nah ini ya kawan-kawan, kalau diperhatikan, nah ini semuanya layu ya, jadi batang padinya pun layu. Nah ini layu kawan-kawan ya, layu. Nah seperti ini. Nah ini disebabkan oleh apa? Ini disebabkan oleh ulat ya kawan-kawan, ulat penggerek batang. Nah jadi kenapa bisa seperti ini? Nah ini adalah disebabkan oleh ulat penggerek batang. Lalu bagaimana pencegahannya? Pencegahannya teman-teman bisa lakukan penyemprotan menggunakan insektisida sistemik. Dan waktu penyemprotan itu juga harus diperhatikan kawan-kawan, karena untuk mengatasi beluk seperti ini, ketika malai padi sudah putih maka tidak bisa teratasi kembali kawan-kawan. Jadi ini hanya bisa dilakukan pencegahan dengan cara penyemprotan tanaman padi dengan insektisida sistemik secara rutin ya, di fase awal-awal degeneratif ya, atau awal-awal bunting muda kawan-kawan. Nah seperti itu kalau untuk mengatasi beluk. Nah kalau di fase-fase vegetatif itu kalau misalnya batang padi mati, itu disebut juga dengan sundep ya. Dan semua itu baik sundep maupun beluk itu disebabkan oleh hama penggerek batang. Nah ini kawan-kawan, kalau kita perhatikan nih ya, nih perhatikan, jadi semua ya di ujung ini ya, batang padi ini semuanya nih, semua warnanya kuning atau coklat ya, dan dia membusuk. Nah disinilah ulat-ulat ini bersarang kawan-kawan. Jadi posisi ulatnya itu berada di batang padi. Nah ini coba saya kumpulin dulu biar lebih jelas teman-teman nanti. Nah ini ya, jadi kalau diperhatikan nih ya, jadi di batang-batang padi ini warnanya coklat. Nah ini ada bolong nih, nah ini kawan-kawan, nah ini bolong nih seperti dimakan ulat. Nah ini ya, jadi busuk-busuk seperti ini nih. Nah ini ya, dia busuk-busuk seperti ini. Nah ini disebabkan oleh hama ulat. Nah jadi teman-teman, kondisi atau posisi ulat bersarang itu berada di batang padi di sini. Nah di batang padinya di bawah. Nah di sini nanti masih ada daunnya ya kan kawan. Nah di sini ada daun padi. Nah jadi dia di dalam sini. Nah ini kalau kita spray atau semprot menggunakan insektisida kontak, maka ulatnya tidak mati ya kawan-kawan. Jadi dia akan tetap saja hidup dan malai padi tetap rusak. Nah seperti itu. Jadi solusinya yaitu
teman-teman harus melakukan pencegahan ya dengan cara penyemprotan insektisida sistemik ya, yang cara kerjanya sistemik secara rutin di fase-fase generatif ya, di fase-fase generatif atau awal-awal bunting muda. Nah seperti itu. Atau kalau misalnya mau lebih aman, teman-teman lakukan penyemprotan rutin dari awal ya. Nah seperti itu. Dan teman-teman harus lakukan pengamatan dalam setiap musimnya ya kawan-kawan, karena hama itu dalam setiap musim berbeda-beda. Jadi misalnya di musim rendang dan gadu itu pun serangan hama itu berbeda-beda ya kawan-kawan. Jadi tidak bisa kita lakukan perlakuan yang sama pada tanaman padi kita. Jadi kita harus bedakan dan kita harus rutin melakukan pengamatan pada tanaman padi yang ada di sawah. Nah seperti itu. Nah teman-teman, ketika memang sudah putih seperti ini ya, maka artinya ini bisa disebut juga dengan gagal ya. Jadi gagal untuk dipanen. Nah seperti itu, karena sudah tidak mungkin bisa diobati dan ini semua nanti akan layu dan mati ya kawan-kawan. Nah seperti itu. Jadi teman-teman harus lebih jeli ketika ada serangan hama ulat ya pada tanaman padi kita. Nah ini ya, nah ini seperti ini nih, bolong-bolong seperti ini. Jadi teman-teman harus rutin melakukan pengamatan ya, sehingga bisa dilakukan pencegahan dan penanganan serangan hama, khususnya hama penggerek batang atau beluk untuk di fase generatif pada tanaman padi. Oke ya kawan-kawan, bisa dipahami ya. Jadi seperti itu. Dan ini ya, putih seperti ini kalau misalnya tanaman padi kita ada 1 hektar dan memang tidak dicegah benar-benar, tidak dilakukan penyemprotan, pencegahan dalam rangka mengatasi hama penggerek batang, maka dalam 1 hektar pun akan terjadi serangan yang sangat banyak kan kawan. Jadi bisa jadi dalam 1 hektar itu bisa putih semua. Nah seperti itu ya, jadi putih semua atau gagal panen. Kalau istilah orang Jawa itu disebut dengan gabuk. Nah seperti itu. Oke ya kawan-kawan, bisa dipahami mengenai penjelasan saya secara singkat mengenai kenapa sih malai padi kok warnanya putih, terus bulirnya ini putih, terus tidak berisi atau kopong. Nah seperti itu. Nah jadi penyebabnya ya tadi hama ulat penggerek batang. Oke kawan-kawan, sampai sini jangan lupa subscribe-nya dan jangan lupa komen dan jangan lupa dibagikan. Mudah-mudahan channel YouTube Henry J semakin berkembang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.